Saatnya Radio Muara menggelar aksi acara dialog interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore para sobat. Lita menyapa sore hari ini dan Lita tidak sendiri karena ada Jaksa Menyapa, persembahan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Baik para sobat Radio Muara, Jaksa Menyapa kali ini ada Pak Jaksa Oki Desvian SH, Kasubsi Ideologi, Politik, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan, dan Kemasyarakatan pada Seksi Intelijen. Selamat sore Mas Oki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Lita, selamat sore para pendengar Muara Radio, baik betul. Jakarta dan Subang. Betul sekali, kita siarannya di dua radio ya para sobat, Radio Muara Jakarta dan juga Radio Muara Subang. Sobat Muara yang di Subang boleh bertanya juga dan terutama juga para sobat yang di Jakarta juga boleh bertanya ya. Ada Mas Jaksa, Mas Jaksa. Kalau jaksanya begini. Tapi memang itulah. Mungkin Mas Oki bisa memberitahu, sapa salam dulu ya kepada para sobat kita. Silakan Mas Oki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar, para sobat setia Radio Muara baik yang ada di Jakarta dan Subang. Perkenalkan saya Oki Desvian SH, saya selaku Kasubsi pada Intelijen, Kasubsi A pada Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, Mbak, saya akan menyampaikan, berdialog lah, berdiskusi sedikit banyak terkait tentang narkotika. Kenapa kita ambil bahas narkotika ya? Iya, karena itu tema kita ya. Betul. Kenapa kita ambil narkotika? Karena memang kita tahu narkotika apalagi di DKI ya Mbak ya. Betul. Di DKI ini sangat banyak sekali peredaran yang kita tidak bisa bendung. Makanya dari itu kita harus kasih penyuluhan terkait masalah narkotika. Wow, jadi itu ya, Mas Oki sudah menjelaskan bahwa tema kita mengenai narkotika. Nah, para sobat, perlu kita ketahui bahwa memang Jaksa Menyapa ini adalah sebuah acara di mana program ini akan memberikan pandangan hukum kepada masyarakat, dan masyarakat juga bisa menyampaikan berbagai keluhan dan masukan dalam rangka mendukung kinerja Kejaksaan Republik Indonesia. Karena memang melalui program ini kita dapat mengetahui permasalahan dari masyarakat yang tidak terpantau oleh Kejaksaan RI, sehingga kita bisa mendatangi dan tentunya dari Kejaksaan itu bisa mendatangi langsung ya Pak? Bisa jemput bola gitu Pak? Jadi gini, kita memberikan informasi. Oh gitu. Ya, artinya kita bagi siapapun yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, segera dilaporkan kepada pihak berwajib. Dalam hal ini pihak kepolisian ataupun BNN. Bisa ke kita pun nanti kita teruskan ke pihak penyidik. Nah, baik. Itulah kenapa Jaksa Menyapa hadir di Radio Muara. Baik, kalau tadi Pak Oki sudah membocorkan tema kita mengenai narkotika, boleh saya tahu nih Pak. Saya memang ibu rumah tangga, tapi saya perlu tahu itu, dan setidaknya saya ingin memberi perkenalan juga, mengedukasi kepada para sobat dan juga memberi penjelasan kepada anak-anak yang sekarang ya, anak zaman now, anak Jakarta ataupun dari daerah gitu. Kan kita di Subang ya, Kang. Jadi Kang Oki, Mas Oki. Ini apa bedanya nih antara narkotika, prekursor narkotika, tuh namanya aja saya bingung nih. Terus ada psikotropika atau bahan zat adiktif lainnya. Itu apa nih Mas Oki perbedaannya? Oke, makasih Mbak. Jadi para pendengar Radio Muara, pada intinya narkotika itu diatur di dalam undang-undang ya. Sudah ada aturan khusus, yaitu Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, yaitu tentang narkotika. Di situ di dalam pasal 1 dibahas apa itu penjelasan definisi semuanya. Narkotika, prekursor narkotika, dan zat adiktif lainnya. Disampaikan ya, narkotika itu zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, sintetis maupun non-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran. Itu. Ketika kita bicara prekursor narkotika,
itu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan narkotika. Zatnya, bahannya, dasarnya. Itu bedanya. Kalau narkotika bentuknya sudah jadi, prekursor itu bahannya. Iya. Gitu. Dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya. Itu pun kayak undang-undang aja betul. Ya. Ada dasarnya. Ya. Itu pun di narkotika sendiri, Mbak ya, para pendengar semua. Ada golongan-golongannya. Ada banyak sekali golongan-golongannya. Ada di dalam lampiran. Ada tipe-tipenya juga. Betul. Ya. Ada lampir-lampirannya. Itu semuanya tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ya. Baik. Nah, golongan-golongan itu perlu kita ketahui atau memang dari jaksa sendiri akan menjelaskannya nih Pak Oki nih, Mas Oki nih? Saya sedikit contoh yang paling umum ya. Contoh yang paling umum itu di lampiran nomor 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 itu ada 65 jenis. Itu ya. 65 jenis. 65 jenis itu golongan satu aja ya. Rupa-rupa itu ada ya. ganja, yang paling sering kita dengar itu pasti ganja, heroin ya. Metamfetamin. Nah, itu contoh-contoh sabu, vetamin itu sabu itu ya. Itu paling banyak jenisnya. Seperti itu. Baik. Nah, jadi itu golongan 1 aja ada 65. 65 betul, Mbak. Untuk golongan 2 dan 3 kecuali kalau golongan PNS mah gajinya naik nih. Aduh. Kalau golongan 1, 2, 3 ini ganja narkotika gimana Mas Oki? Ya, tadi yang disampaikan kalau golongan 1 itu ada 65 kurang lebih itu di dalam lampiran 1 Undang-Undang 35 2009. Untuk golongan 2 di dalam undang-undang itu ada 85 jenis. 85 jenis. Iya, baik. Dan untuk 25 jenis ini juga ada aturannya juga ya Mas Oki? Betul, itu ada jenis-jenisnya banyak sekali. Lampiran-lampiran itu banyak yang mana ini kenapa kita muat semuanya di situ untuk menjaring. Itu detail tuh Mas? Detail semuanya. Gunanya untuk apa? Untuk menjaring itu tadi. Penyalahguna narkotika itu sendiri. Menjaring itu dengan kategori apakah nanti akan memberatkan atau meringankan? Artinya gini Pak, menjaring di sini untuk para penyalahguna narkotika. Ini berhubungan nanti dengan ancaman hukum ya. Baik. Gitu. Untuk golongan ketiga Mas? Untuk golongan ketiga itu di dalam aturan lampiran itu ada kurang lebih 14 jenis. 14 jenis. 14 ini lebih ringan ya, lebih sedikit ya? Lebih spesifik ya, lebih spesifik. Karena di golongan 1 65, golongan 2 85 dan yang ketiga 14. Iya, oke. Baik. Nah, itulah tadi mengapa ada golongan-golongannya. Betul. Kalau psikotropika sendiri Mas? Kalau psikotropika sebetulnya sama, ada golongan-golongannya juga ya. Itu sama zat atau obat baik alami maupun sintetis, tapi bukan narkotika. Ini berkhasiat untuk psikoaktif. Untuk psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf. Iya, gitu. Baik. Nah, para sobat itu baru pengenalan awal ya. Para sobat yang mau bertanya, kita masih buka loh. Artinya para sobat mau nimbrung, para sobat yang mau tahu apa dan bagaimananya. Siapa tahu sebelum kita jelaskan ke golongan berikutnya atau ke yang lain ya, para sobat lebih paham. Silakan di 0878 4000 8693 atau 0878 3000 8693 ya. Jadi para sobat boleh bertanya di sini. Nah, baik, yang ingin saya tanyakan lagi sama Mas Oki ini menjadi menarik ya. Kenapa? Faktor-faktor apa aja yang bisa menyebabkan penyalahgunaan narkoba itu, Mas Oki? Faktor bagi penyalahguna narkoba itu banyak sekali ya. Ada faktor individual, ada faktor lingkungan pastinya. Nah, kalau individual itu misalnya dia kurang percaya diri, ya. Biasanya kalau ada individu kurang percaya diri, murung, pemalu, dan dengan dia menggunakan narkoba itu, dia merasa pede. Nah itu yang harus diwaspadai. Ini yang kena juga sama beberapa artis ya Mas? Betul. Tapi kan dia sebenarnya pede ya, tapi ada banyak jenis, mungkin merasa bosan atau jenuh, boring dengan kehidupan. Betul, boring. Terus mungkin bagi anak-anak muda ya, keinginan untuk mencoba hal yang baru. Iya, betul. Itu, keinginan mencoba hal yang baru, rasa ingin tahu yang besar. Rasa ingin yang tahu besar boleh, tetapi ada batasannya. Seperti itu. Kalau sampai salah, terjerumus juga ya Mas ya. Kena undang-undang ini. Oke, gitu. Baik. Nah, itu tadi sudah faktor lingkungan pengaruh, individu juga pengaruh. Lebih kuat di mana sih Mas? Di rumah atau di sekolah atau di teman bermain? Semuanya mempunyai potensi yang sama. Individu mempunyai potensi yang sama. Lingkungan ini ada besar ya, ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah. Ketika kita berbicara lingkungan keluarga, berarti kita harus
komunikasi dua arah yang baik antara orang tua dan anak. Ketika tidak ada komunikasi yang baik, itu akan menjadi penyebab salah satu anak murung yang tadi individual tadi, lalu menjadi mencoba hal-hal yang baru, hal baru yang notabene adalah salah. Penasaran, betul. Gara-gara penasaran terus mencoba dan terjerumus ya Mas Oki. Terjerumus. Baik para sobat, sekali lagi tema kita adalah pengenalan dasar tentang narkotika, di mana jaksa menyapa. Mas Oki ini yang ada di samping saya, beliau adalah seorang jaksa. Dan tentunya tadi sudah dikasih tahu jabatannya, saya jelaskan lagi. Mas Oki Desvian SH. Beliau adalah kasubsi ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan juga kemasyarakatan pada seksi intelijen. Baik, untuk para sobat kita lanjutkan lagi ya Mas Oki ya. Karena memang tadi Mas Oki sudah menjelaskan faktor-faktornya, lingkungannya itu juga pengaruh. Nah sebenarnya bahaya apa enggak sih Mas? Bahaya kenal narkoba atau bahaya enggak sih narkoba itu? Bahaya atau tidak bahaya tergantung bagaimana kita melihatnya. Artinya seperti ini, bahaya itu narkoba itu ada yang dilarang, ada yang tidak. Maksudnya dilarang? Artinya gini, selama untuk kesehatan, untuk medis, monggo disilahkan. Oh gitu. Ya, artinya dibolehkan gitu dibolehkan dengan catatan harus ada rekomendasi dari tim dokter untuk memiliki, untuk menggunakan itu. Tetapi tetapi yang saat ini kita sering proses, yaitu dia nggak punya kewenangan untuk itu, untuk dia tidak punya izin, dia tidak punya surat apapun itu untuk memiliki narkotika itu, makanya dia akhirnya terkenalah jeratan hukum itu. Kalau nanam sendiri itu perlu izin. Maksudnya nanam itu kan kemarin ada beberapa yang viral ya Mas ya. Artinya ini, itu pun nanti ada jeratannya. Memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan. Pasal piro itu Mas? Itu kalau pasal ketika kita bicara aturan hukum, itu di dalam undang-undang itu sudah jelas. Mulai dari pasal 111 sampai ke bawah itu banyak sekali. Mumet. Kalau kita bicara aturan hukum banyak itu. Ancamannya pun bervariatif pastinya. Ini kalau sudah ngomongin pasal-pasal ini intinya pasti kena kurungan gitu ya Mas ya? Penjara. Penjara betul. Penjara ya. Selain daripada penjara, ini juga sobat para pendengar Radio Muara ya. Selain daripada penjara, ini juga ada namanya denda. Oh denda. Jadi, denda subsidiar, denda. Ya. Dan di dalam undang-undang, di dalam pasal 111 misalnya kita bicara, barang siapa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman, yaitu ganja misalnya, itu minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan denda. Jadi dalam hal ini kita bukan dipilih, suruh milih nih, atau apa. Bukan milih hukumannya apa gitu ya. Tapi ini kumulatif, ancaman ini kumulatif. Jadi dendanya pun nggak main-main, 1 miliar rupiah. Makanya bagi siapapun itu, para pendengar sobat, jauhilah narkotika itu sendiri. Jauhi narkoba. Mira Santika aja suruh dijauhin, apalagi narko. Ya, Dewa. Mira Santika, no way. Narkoba juga katakan tidak, asik. Oke para sobat, silakan. Saya undang para sobat ya. Barangkali para sobat ada yang punya pengalaman. Memang kalau bicara hukum nih kayaknya kita agak pusing nih. Kadang-kala benar nggak sih Mas Oki, ini di luar tema nih. Betul, gimana? Maksudnya sesuai dengan jalurnya atau tidak, atau masyarakatnya sendiri tidak mengenal itu. Itulah tujuan kita di sini untuk melakukan sosialisasi penyuluhan. Paham ya Mas maksudnya ya? Betul. Saya masakarat loh masyarakat. Benar nggak sih dengan apa yang dibayang-bayangin atau ada yang dihukumnya itu? Kalau kita orang hukum mungkin tahu ya, kita pelajari pasal sekian-sekian gitu. Tapi masyarakat di luar sana ketika sudah ada yang terkena jeratan hukum narkoba, pokoknya ujung-ujungnya duit kurung. Itu maksudnya gimana tuh Mas Oki? Kalau selama ini kita selalu formal ya, resmi banget ya. Resmi artinya kita sesuai dengan aturan. Kita berbicara berat misalnya. Karena di dalam 111 itu ada ayat 1 dan ayat 2. Ketika sudah melebihi 5 gram atau 5 kilogram itu menjadi ayat 2. Ancamannya pun lebih berat. Itu ada sampai seumur hidup dan pidana mati. Itu yang kasus yang paling besar yang pada saat itu di DKI, yaitu Freddy Budiman, atas nama terpidana Freddy Budiman, itu terpidana mati. Mati ya. Itu, betul. Kan dia pengedar juga ya Mas? Betul, itu pasal 114.
Oke. Ya, Jadi ini boleh saya bacakan ya? boleh. Dengan gaya jaksamu, Mas. Di sini di dalam ayat 2, dalam Oke. hal perbuatan menawarkan ya. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1, melebihi 5 batang pohon atau 1 kilogram dan tanaman beratnya 5 gram, dipidana mati. Ya. Pidana mati itu. Dan ada juga pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Itu. Oke. Jadi ketika kita berbicara yang Tapi tadi, Mas Freddy itu konglomerat. ya, tapi tadi Ya. selama formilnya artinya Resminya, semua ya. formilnya ini artinya Sesuai semua dengan- unsurnya terpenuhi, Aha, semua unsur di dalam pasal 114 terpenuhi ini, ya. maka tidak menutup kemungkinan untuk dapat dijatuhi pasal 114 Oke. ini. Kayaknya kita mau puterin lagu dulu nih. Oke. Request boleh. lagu apa Mas Oki? Radio. Radio Muara. Iya, Radio Muara di 693 AM Lita masih di sini stay tune dan juga Radio Muara FM Subang ya. Para sobat kita di acara dialog interaktif tentunya kali ini bersama Jaksa Menyapa. Ini nggak biasanya nih Jaksa Menyapa di Radio Muara. Jadi suatu hal yang baru Mas Oki. Jadi Mas Oki Jaksa itu kan saya juga pangling tadi. Yang Jaksa mana sih Pak Maranova yang mana? Bajunya yang jaksa. Oke, jadi gini, Jaksa Menyapa ini persembahan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Dan narasumber sore hari ini yang berkunjung, bertemu dengan para sobat beliau adalah Mas Oki Desvian SH. Beliau adalah Kasubsi Ideologi, Politik, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan, dan juga Kemasyarakatan pada Seksi Intelijen. Ya, para sobat yang mau bertanya 0878 3000 8693 atau 0878 4000 8693. Para sobat yang ada di Subang, para sobat yang ada di Jakarta, monggo silakan yang mau bertanya. Jadi ini suatu acara yang bukan suatu menakutkan. Saya memang kalau bicara soal hukum gitu kan kesannya para sobat udah takut dulu Mas Oki. Ya. Artinya Mas Oki tadi sudah menjelaskan, mudah-mudahan bisa dimengerti ya oleh para sobat ya. Kalau tidak dimengerti para sobat silakan bertanya. Jadi saat yang tepat untuk bertanya kepada Mas Oki. Beliau mumpung ada di sini. Jadi kebetulan beliau juga waktunya tidak lama ya Mas Oki ya. Jadi waktu yang singkat ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, tema kita adalah mengenai pengenalan dasar tentang narkotika. Mas Oki, tadi kan sudah membahas ya mengenai narkotika. Saya pengen tahu nih untuk bahaya narkotika itu seperti apa sih Mas Oki? Tadi kan udah begitu banyak penjelasan, tapi kita pengen tahu juga tuh bahayanya seperti apa. Baik, makasih para pendengar sobat Radio Muara, baik di Subang dan di Jakarta. Kalau kita berbicara bahaya, tentunya pasti berbahaya ya. Semua jenis narkotika itu berbahaya. Ya. Ada jenis-jenisnya, itu beda-beda jenisnya. Ada ganja tersendiri, sabu itu tersendiri. Kalau ganja, ya kita bagi orang yang mengkonsumsi ganja itu dapat dilihat dari fisiknya. Fisiknya udah sangat jelas sekali. Misalnya mulai dari mata sembab, kantung mata terlihat bengkak, terus berair, pendengaran terganggu. Itu bermasalah ya. Itu kalau ganja. Tapi kalau untuk sabu, nah ini biasanya yang dia pengen energik. Ya, dia pengen malam itu pengen misalnya berhubungan dengan kerjaan, deadline segala macam. Berhubungan dengan deadline dan lain sebagainya, akhirnya dia mengkonsumsi sabu. Ini energik, terus sulit tidur, paranoid, ya, terus sulit berpikir. Nah itu ciri-ciri ya, gejala-gejala klinis seperti itu. Nah bagi para pendengar Sobat Radio Muara yang menemukan ciri-ciri orang yang seperti itu, monggo silahkan untuk dilaporkan. Karena apa? Bagi para pihak, ya, bagi para pihak siapapun itu yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, wajib hukumnya untuk melaporkan segera. Ketika tidak, ada ancaman hukum tersendiri. Tapi misalnya yang pengguna orang tercinta gimana tuh Pak? Galau dong kita. Itulah hukum, kita tidak bisa memandang orang yang tercinta atau tidak. Justru kita menyelamatkan dia ya sebenarnya. Justru betul, itu justru menyelamatkan dia gitu. Iya.
memang gini, saya juga pernah ada cerita, ini cerita ya Pak. Yeah. Maksudnya dia memang untuk kecanduan sabu gitu loh Pak. Betul. Memang dikejar deadline dan lain sebagainya. Dan itu kena waktu itu memang di kepolisian dan terus kejaksaan gitu Pak prosesnya atau gimana Pak? Oke. Prosesnya sendiri artinya ini di pihak kepolisian dulu. Oh, dilakukan gitu. penyidikan oleh pihak kepolisian. Saya sebelum ke masalah itu, apa sih hubungan jaksa sama narkotika? Nah, itu dia. Nah itu, apa sih hubungannya? Kaitannya apa sih gini, gitu loh. saya sampaikan dulu para pendengar Radio Muara. Jaksa ini kan sesuai dengan aturan KUHP ya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Iya. Jaksa adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan penuntutan. Penuntutan dan melakukan putusan pengadilan. Iya. Nah, dan juga melakukan kegiatan lain yang diatur dalam undang-undang lain. Misalnya perkara tindak pidana khusus terkait korupsi itu misalnya. Apa hubungannya jaksa? Jadi rule-nya adalah bagi para penyalahguna narkotika itu sendiri, itu polisi melakukan BAP ya. Di BAP berita acara pemeriksaan, nanti jadilah itu sebuah berkas namanya. Nah, setelah jadi berkas semuanya, P21? belum. Oh, belum. Belum itu. Oh, masih proses tuh. Masih berkas. Berkas nanti dilimpahkan ke jaksa. Oh, gitu ya. Oke. Jaksa meneliti kira-kira berkas ini sudah oke, lengkap apa tidak. Nah, itulah istilah P21. Ya. Ketika sudah P21, maka jaksa wajib untuk membuat namanya surat dakwaan. Setelah sudah surat dakwaan baru dilimpahkan ke pengadilan. Mas Oki sebentar ya Mas. Ada yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, dengan siapa di mana? Selamat sore dengan Bang Sul di sini. Bang Suryadi? Ramangun. Ada Mas jaksa kita nih, Mas Oki. Bang Surya bisa menyapa atau Mas Oki yang menyapa Bang Surya? Selamat sore Bang Surya. Selamat sore Mas. Iya. Ini dengan Mas Oki. Iya, betul. Oh iya, dengan Mas Oki. Saya mau tanya tentang, ini kan tugasnya intelijen dari kejaksaan gitu ya. Iya. Nah, sekarang tugas intelijen dari kejaksaan tentang narkoba ini apakah sama dengan tugas kepolisian intelijennya gitu loh? Apakah atau sama? bagaimana? Apakah ada bedanya? Apakah sama, Mas? Baik. Oke, yang pertama, yang kedua? Yang Apa kedua, itu? tadi kan sesuai dengan Pak Oki bilang, kalau saya di sekitar kita ada pengguna narkoba gitu, penyalahgunanya, kalau kita nggak melaporkan, kita akan kena sanksi gitu kan. Nah, kan permasalahan kalau kita kadang-kadang ada ancaman atau bagaimana dari si pengguna ini, bagaimana caranya untuk melapor itu gitu Pak? Iya. Ada perlindungan dari kepolisian atau dari kejaksaan, ada atau tidak gitu Pak? Iya, paham. Gitu aja. Gitu ya Baik. Mbak Lita. Siap, Kita di makasih. radio. Ya, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Mas Oki. Oke, bisa dijawab. makasih pertanyaannya Bang Surya. Pertanyaan bagus. Apa sih itu intelijen untuk terkait narkotika ini? Nah ini, intelijen di sini kan deteksi, artinya deteksi dini. Ya, kita mendeteksi dini terkait peredaran narkotika. Kita mengetahui nih titik-titik mana untuk narkotika ini. Di sini intelijen turun. Kita harus mengetahui di mana persebarannya, siapa saja penggunanya. Kita harus mendeteksi dini terlebih dulu. Nah, dari jaksa sama polisi apa bedanya? Kalau polisi itu kan melakukan penyidikan, penyelidikan. Nah, kita di sini mapping istilah kita untuk melakukan mapping. Nah, dan yang kedua kita melakukan penyuluhan hukum. Nah, seperti ini yang kita lakukan sekarang program saat ini yaitu Jaksa Menyapa. Kita melakukan penyuluhan hukum terkait tema yang kita bahas hari ini yaitu terkait narkotika. Nah, terus pertanyaan kedua terkait perlindungan saksi ya. Bagi para pihak yang ingin melaporkan, ini saya bacakan ya. Untuk pasalnya yaitu pasal 131 Bang Surya ya. Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana pasal sekian ya, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Memang banyak dilema di sini. Nanti kalau kita laporkan, bagaimana nasib kita bagaimana? Apakah kita dilindungi? Itu. Ya, kita selalu dalam hal ini, baik pihak penyidik kepolisian ataupun kita pun nanti akan selalu menjaga identitas kerahasiaan bagi para pelapor itu. Kita akan selalu jaga. Dan juga jangan lupa kita dari negara namanya ada namanya LPSK ya,
Ya, saksi dan itu ya, saksi dan korban itu. Tapi dalam hal ini kita pihak penyidik maupun penyidik kita jaksanya pada saat nanti di persidangan kita selalu menjaga identitas siapa yang melaporkan, siapa yang memberikan informasi selalu akan kita jaga sehingga itu sampai tidak keluar dari ranah hanya sebatas kita aja. Gitu. Ya, betul. Jadi itu ya Bang Surya, jangan khawatir nanti ada perlindungan saksi juga di LPSK dan nanti memang prosesnya tidak mudah sih Pak. Ya betul juga sih kayak Mas Surya, Bang Surya tadi bertanya, memang agak mengerikan juga kan ketika akan melaporkan itu ya Pak. Lebih mengerikan lagi ketika kita membiarkan adanya penyalahgunaan narkotika. Setuju. Artinya lebih mengerikan lagi ketika kita membiarkan. Ngeri takut melaporkan tapi lebih bahaya lagi ngeri membiarkan dengan hal itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, untuk Mas Oki ada penambahan lagi nggak untuk misalnya penyalahgunaan narkoba itu tadi dan bahayanya terutama ya Mas Oki? Ya, kalau kita bahaya secara medis selalu tadi udah disampaikan banyak sekali bahayanya. Dampaknya Mas? Kalau dampak itu tadi yang saya bilang secara psikis pasti kita sudah kena, sering ngelamun, apalagi kalau kita sudah sampai terlalu ini sakau ya namanya sakau itu ya. Itu sudah kita nggak bisa lagi namanya mikir ABC nggak bisa jernih ya kita nggak bisa mikir jernih sama sekali kita udah tapi pasti badannya kurus ya Mas pasti itu tapi Tio berarti enggak ya nah itu kita berbicara secara medis sarapan bubur nih. Nah kalau kita berbicara segi hukum ya segi hukum itu sendiri itu tadi yang saya sampaikan pasal 111 itu 4 tahun maksimal 12 tahun. Kalau kita masih muda, para pendengar Sobat Radio Muara masih muda, masih SMA, umur nanti kita masih umur berapa? Mau sampai kapan kita nanti di dalam penjara? Hitungannya nggak sebentar. Emang enak kita di dalam penjara? Tapi kan seperti infonya itu. Di penjara katanya malah justru ini Mas. Bener gak tuh? Gosipnya. Biasa dong Pak Marwan, gosipnya kan begitu, gosip gitu loh Pak. Tapi ya sudahlah itu, kita tidak akan bahas itu. Untuk pertanyaan saya, ini mungkin Mas, solusinya Mas Oki, solusinya atau cara menghindari atau juga untuk mencegah, ini lebih penting nih Mas, untuk penyalahgunaan narkoba terutama pada kalangan remaja. Solusinya ya Mas ya, untuk para sobat biar nggak terjerat dan terjaring terutama. Silakan Mas. Kalau solusi, ya artinya gini, kalau solusi supaya kita tidak terjerat masalah narkotika, kita harus tahu hukumannya ini. Ya, kita harus tahu hukumannya. Pertama, kalau kita sentuh narkotika itu, kita gunakan barang itu, bagaimana nanti nasib kita ke depan? Nah, kita harus berpikir itu salah satu solusi. Selain daripada itu, kita ada namanya tingkat intervensi ya untuk solusi ataupun cara menghindari. Ada primer, sekunder, dan tersier. Cara primer ini, ya, kalau primer ini kita lebih banyak pendidikan. Penyuluhan hukum seperti ini yang sedang kita lakukan itu primer. Ketika sekunder ya ini butuh waktu kurang lebih 1-3 hari pemeriksaan fisik dan mental ya. Untuk tersier ini namanya yang kita sering dengerin namanya rehabilitasi. Rehabilitasi ini butuh waktu yang lama yaitu kurang lebih butuh waktu yang lama yaitu kurang lebih 12 bulan untuk kita tidak tergantung sama narkotika itu sendiri. Nah, selain daripada itu kita juga butuh peran serta masyarakat. Inilah peran serta masyarakat, ini pun diatur di dalam undang-undang ya. Para pendengar radio, ini pasal 106 Undang-Undang 35 tahun 2009 ada hak masyarakat di sini. Ini yang tadi saya sampaikan. Ketika masyarakat pihak siapapun itu mengetahui adanya tindak pidana narkotika, baik itu peredaran, baik itu yang bersangkutan itu memiliki atau menyimpan apapun jenisnya yang tadi kita bicara di awal, baik ganja ataupun sabu itu, kita harus segera melaporkan ke pihak yang berwajib, yaitu dalam hal ini kepolisian, untuk nanti dapat ditindaklanjuti, seperti itu. Baik, nah ini antara jaksa dan BNN ya Mas ya, ada kaitannya nggak sih atau memang penyidikan BNN itu diperlukan atau ada kewenangan dari BNN itu sendiri Mas? Ini ada dua ya, ada penyidik untuk perkara pidana umum, ini ada Polri dan melalui Satres Narkoba, dan satu lagi BNN, Badan Narkotika Nasional. Muaranya pun nanti di persidangan.
Penyidikannya sama, mungkin nanti saya tidak tahu teknisnya, itu karena mereka ya yang dua instansi itu. Betul. Tetapi nanti ketika persidangan kitalah yang muaranya, yaitu melakukan penuntutan. Yang berhak melakukan apakah berkas ini lengkap P21 atau tidak, apakah berkas ini statusnya masih kurang, itu kita. Yang berhak menentukan atau pasalnya siapa, kita. Tapi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan itu yaitu pihak kepolisian dan BNN seperti itu. Baik. Nah, para sobat, kita masih tunggu atau mungkin Mas Oki akan menyampaikan sanksinya ya Mas ya, mengenai sanksi penyalahgunaan narkoba ini terkait dengan pasal-pasalnya Mas Oki. Silakan. Ya, tadi yang saya sampaikan itu mulai pasal itu ketika kita berbicara pasal aturan pidana itu pasal 111 itu bunyinya bersama menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman. Ini misalnya ganja ya para pendengar ya. Ini ancamannya yang tadi saya sampaikan ini minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Ya. Dan jangan lupa di situ ada denda. Artinya nanti bukan hanya pidana penjara, tetapi juga ada pidana denda. Betapa hancurnya hidup ini ketika kita menyentuh barang itu, seperti itu. Betul. Itu untuk ganja. Untuk sabu beda lagi ya. Untuk sabu di pasal 112. Ancaman hukumnya sama, unsur-unsurnya pun sama, tetapi yang membedakan itu tadi itu sabunya. Ya, artinya bukan tanaman. Kalau kita 111 itu adalah ganja dalam bentuk tanaman, tapi kalau 112 dalam bentuk bukan tanaman. Nah, diatur lagi di pasal ayat 2 itu nanti ketika beratnya itu melebihi dari 5 gram atau 1 kilogram tuh. Nah, itu yang tadi saya sudah bacakan itu sampai seumur hidup. Waduh. Nah, itu. Ada juga yang didor itu Mas? Yang ditembak di tempat. Yang terkait ditembak di tempat itu baru pihak penyidik melakukan tindakan tegas dan terukur seperti itu biasanya yang bersangkutan ini para DPO ini mau melarikan diri. Iya, karena seperti memang itu. Ada peraturan juga. Ada aturan untuk tindakan tegas dan terukur. Seperti itu. Baik para sobat, kesimpulannya untuk jasa menyapa sore hari ini, mungkin Mas Oki akan menjelaskan nih kepada para sobat. Kita memang awal ya, tapi insya Allah awal yang indah. Mudah-mudahan Pak Marwan next siarannya di Radio Muara aja ya Pak Marwan ya. 2021 di Radio Muara. Insya Allah, amin, amin dong, amin. Kok Pak Oki yang amin? Ini krunya mana amin, amin. Amin. Oke Mas Oki, kesimpulannya obrolan kita sore hari ini mengenai jaksa menyapa. Pada intinya sesuai dengan tema ya Mbak ya, para sobat pendengar, jauhilah narkotika. Ketika kita sekali sentuh barang itu, sekali saja sentuh, hancur hidup kita. Masalahnya tidak hanya di daerah atau perkotaan, justru perkotaan atau daerah tidak hampir sama semua. Saya pernah tugas di Sumatera Barat, dan luar biasa sekali. Kalau di Subang narkotika aman kayaknya. Subang banyakkan cireng. Jadi narkotikanya. Aci digoreng ya. Amin lah, mudah-mudahan selamat deh ya, sehat aman. Ya. Siap. Baik, jadi kesimpulannya tadi ya Mas ya. Kita jauhi narkotika karena narkotika sekali kita sentuh hancur hidup kita. Baik, siap. Jauhi narkotika, narkoba dan barang terlarang. Betul. Oke. Kenali hukum, jauhi hukuman. Iya. Itulah istilahnya. Setuju. Kenali hukum, jauhi hukuman. Karena kan jangan sampai kita hukum di Indonesia tuh kesannya kayaknya gampang dibeli loh Mas. Sampai orang hukum tuh. Nanti aja off the record lah. Ya baik para sobat, jasa menyapa bersama Mas Oki, Pak Oki, Mas Oki Desvian SH. Beliau adalah Kasubsi Ideologi Politik Sosial Budaya Pertahanan Keamanan dan Kemasyarakatan pada Seksi Intelijen. Untuk tema kita kali ini kita cukupkan ya Mas ya. Oke, cukup. Insya Allah bisa dimengerti dan dipahami. Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah juga akan ada berikutnya. Baik, tuh kan kenceng alhamdulillah. Saya Lita Sudarto Wijaya. Saya Oki Desvian. Mudah-mudahan bermanfaat, dipersembahkan oleh Jasa Menyapa kali ini Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kita pamit, selamat sore dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Radio Muara.